Baik, ya, semoga Anda masih semangat ya. Hari ini hari yang ke berapa? 3 ya. Sudah mau selesai hari ketiga. Yang mau selesai hari ketiganya. Hari ke-10-nya masih lama. Ya. Saya ingin menyampaikan dhamma ya. Tujuan saya adalah untuk membantu Anda untuk memverifikasinya melalui pengalaman Anda langsung selama 3 hari ini ya. Memang ceramah-ceramah di dalam retret selalu saya tujukan untuk bisa satu membantu Anda untuk semakin memahami latihan Anda. Kedua juga untuk ya tadi memverifikasi pengalaman Anda gitu. Tujuan dari latihan kita ini adalah untuk merealisasi 4 kebenaran mulia, atau juga dengan kata lain untuk menghancurkan kilesa. Ya, saya akan coba highlight kilesa itu apa ya. Kilesa kalau menurut Abhidhamma secara prinsip ya akusala cetasika. Ya, faktor-faktor mental yang tidak baik. Ada 10 kilesa, tetapi kalau di dalam Abhidhamma itu kita mengenal ada 14 akusala cetasika. Ya. Nah, Anda harus mengerti bahwa yang namanya akusala cetasika ini adalah faktor mental yang sifatnya itu secara mental itu tidak sehat. Jadi artinya kalau kilesa itu masih sering muncul di dalam hati Anda, maka batin Anda berada dalam keadaan yang tidak sehat. Bahkan di dalam salah satu definisi dari kilesa, Buddha mengatakan kilesa adalah sesuatu yang menyiksa batin kita. Atau definisinya kilesa sangkilitang, yang menyiksa, yang mencemari batin, itulah kilesa. Itu salah satu definisinya. Ada banyak definisi untuk kilesa, tetapi itu tadi salah satu definisinya. Ya. Nah, pertama dia secara mental tidak sehat. Kedua, secara moral semua kilesa itu dicela oleh orang bijaksana. Dan yang ketiga, dukkha vipaka, artinya memiliki hasil berupa penderitaan. Seharusnya Anda semua sudah tidak meragukan ini, bahwa kilesa adalah sesuatu yang mencemari batin Anda, secara mental tidak sehat, secara moral itu tercela, dan dukkha vipaka, memiliki buah atau bisa menghasilkan buah berupa penderitaan. Sesungguhnya tidak hanya kilesa itu memiliki buah berupa penderitaan, melainkan di dalam setiap kemunculannya pun, ketika kilesa itu muncul, kita itu tersiksa. Ya, coba aja praktek, diingat-ingat 3 hari pengalaman Anda ini. Ya, ketika Anda sedang meditasi, mungkin batin Anda sangat tenang, ya, Anda sudah mulai bisa mengamati nafas masuk, nafas keluar, panjang pendek, keseluruhan tubuh nafas. Tubuh Anda juga sudah mulai rileks, batin Anda rileks. Kayak tadi ada yang melaporkan katanya dia sudah mulai tidak bisa merasakan tubuh bagian bawahnya gitu.
Pada saat yang sudah seperti itu, tadi ada yang mengatakan, aduh Bante ternyata blissful. Tadi ada yang sudah merasakan itu blissful state of mind. Jadi mengalami keadaan batin yang sangat bahagia, blissful. Ya, mungkin Anda mengalami itu, tapi coba ingat-ingat pengalaman Anda dalam 3 hari ini. Ketika Anda sudah mengalami batin seperti itu, begitu Anda merasa, dalam tanda kutip, merasa terganggu oleh suara, ya, tapi kan makanya saya beri tanda kutip, karena sebenarnya yang mengganggu itu suara itu, atau Anda yang mengganggu suaranya. Lihatlah, ketika Anda mulai tidak puas dengan your present moment, tidak puas dengan apa yang sedang berproses, ketika ada objek lain yang muncul seperti suara, Anda merasa terganggu. Ya, dan ketika Anda merasa terganggu, kemudian rasa jengkel muncul. Ya. Dan ketika rasa jengkel muncul, Anda tersiksa tidak? Tersiksa. Jadi, kilesa tidak hanya menghasilkan buah berupa penderitaan, tetapi di dalam kemunculannya pun, ketika dia muncul, di sana ada penderitaan. Sebenarnya dengan mengatakan bahwa Anda tersiksa, saya tersiksa pun tidak tepat, tapi ini kan hanya untuk conventional language saja ya, untuk percakapan saja kan. Karena pada kebenaran yang hakikinya, realitas yang puncaknya itu tidak ada saya, tidak ada Anda kan. Yang ada hanyalah penderitaan saja. Ya. Jadi mungkin mulai hari ketiga ini Anda mulai melihat tanpa mengidentifikasikan pengalaman-pengalaman yang Anda alami sebagai saya, milik saya, atau diri saya. Jadi bukan saya sedang marah, tetapi kemarahan muncul. Gitu. Jadi dilepaskan identitas itu. Nanti akan saya uraikan. Ya. Justru ketika Anda masih melekat pada identitas seperti itu, maka Anda akan terus berputar-putar di dalam siklus kelahiran dan kematian. Nah, jadi saya ulangi lagi. Tidak hanya kilesa itu menghasilkan resultan atau buah berupa penderitaan, tetapi kemunculan kilesa itu sendiri adalah penderitaan yang seperti itu. Ya. Dan ketika kilesa muncul, dia biasanya tidak lenyap begitu saja tanpa meninggalkan efek kelanjutannya. Dia akan menimbulkan efek yang berkepanjangan. Ya. Kenapa? Karena kilesa ini seperti mendistorsi pandangan kita, atau ya mendistorsi ya, menjungkir balikkan pandangan kita. Ya, kalau saya bypass dhammatok saya itu, ini adalah kilesa-kilesa kita itu menjungkir balikkan pandangan kita yang seharusnya anicca, dukkha, dan anatta, tapi kita pahami sebagai nicca, sukha, dan atta. Kenapa bisa seperti itu? Makanya Buddha juga mendeskripsikannya dengan sangat baik. Kileseti kilesa gitu. Ada tuh kileseti. Kileseti itu artinya sesuatu yang membuat, dalam tanda kurung, batin Anda kotor. Itu kilesa, makanya disebut sebagai kotoran batin. Itu definisi yang lain dari kilesa. Ya. Jadi sesuatu atau fenomena yang membuat batin Anda kotor itu disebut sebagai kilesa. Kalau tadi kan sesuatu yang menyiksa batin Anda itu pun juga disebut kilesa. Nah, Anda bayangkan saja di depan, di sekeliling kita ini banyak kaca. Kalau kaca ini jernih, kita akan melihat objek di seberang kaca itu dengan akurat. Ya. Tidak ada pembiasan. Kalau kacanya jernih, tidak ada distorsi. Tapi bayangkan kalau kacanya ini kotor. Maka kalau kita melihat objek di seberang kaca tersebut, ya, objek yang kita lihat tidak sesuai dengan realitasnya. Paham ya?
Sifat kilesa kira-kira seperti itu kalau sesuai dengan definisi yang tadi, bahwa kilesa adalah fenomena yang membuat batin kita ini kotor. Oleh karena itu kilesa akhirnya mendistorsi pemahaman kita terhadap objek. Dan batin yang terdistorsi, terjungkir balik di dalam memahami objek itu sudah berlangsung sejak awal samsara. Batin kita ini sudah sangat terdistorsi sejak awal samsara yang awalnya sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Itulah mengapa kemelekatan kita terhadap terhadap kehidupan ini sudah menjadi sedemikian kuatnya. Sangat kuat. Kenapa? Karena sudah berlangsung seperti itu sejak awal samsara. Kemelekatan terhadap diri Anda juga sudah semakin kuat, ya, sangat kuat karena sudah berlangsung sejak awal samsara. Ya. Tadi di dalam interview juga ada yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tahu bahwa dia sudah meditasinya makin berkembang, makin damai, pengamatan terhadap nafas juga menjadi sudah semakin mudah secara natural gitu. Tiba-tiba dia memutuskan untuk berhenti, ya, dengan berpikir nanti dilanjutkan lagi. Ketika bertanya kepada saya jawab, yaitu manifestasi dari kemelekatan kita terhadap diri kita. Kita ingin melindungi diri kita. Kita tidak siap untuk mendapatkan pengalaman yang baru. Kita tidak siap untuk mendapatkan pengalaman yang kita merasa ini adalah sesuatu yang asing, yang kita tidak bisa mengendalikannya. Kita tidak tahu setelah ini nanti kejadiannya apa. Jadi kadang Anda pun akan mungkin seperti itu gitu. Jadi perumpamaannya adalah seperti ketika Anda masuk ke wilayah yang sama sekali Anda tidak mengenal dan ini gelap gulita. Maka Anda akan muncul rasa takut dan mungkin secara otomatis Anda menarik diri tidak jadi masuk ke sana. Ya. Jadi di dalam kesadaran kita yang paling dalam ada satu kemelekatan kepada apa yang kita sebut sebagai diri ini, ya, yang kita ingin melindunginya. Kita tidak ingin diri ini mengalami satu malapetaka apapun. Dan itu termanifestasi juga bahkan di dalam praktek meditasi. Aneh kan? Padahal sudah dikatakan ini praktek ini menuju ke keadaan yang makin lama makin damai, makin lama makin bahagia. Itu pun ketika masuk di dalam stage tertentu menarik diri lagi. Tidak takut sih Bante, ya mungkin tidak takut, tetapi itu adalah manifestasi dari kemelekatan kita terhadap diri kita gitu. Kita tidak siap untuk masuk ke wilayah yang kita tidak bisa mengendalikannya. Ya, jadi memang naluri manusia sedemikian kuatnya kemelekatannya terhadap identitas diri sehingga bahkan untuk masuk ke wilayah yang blissful pun tidak siap. Aneh kan? Ya. Nah, kembali lagi tentang kilesa. Jadi kilesa membuat pemahaman kita terdistorsi, terjungkir balik. Ya. Apa yang menurut Buddha dan para arahanta dia katakan bahwa segala fenomena di alam semesta ini hanya anicca, dukkha dan anatta dan asubha, tidak indah. Tetapi kilesa kita mengartikannya sebaliknya, sebagai kekal, kebahagiaan, ada diri, ya, dan juga sebagai sesuatu yang indah. Ya. Kalau di dalam pengalaman-pengalaman saya dulu ketika masih belum menjadi biku, ya, ketika masih suka bermalam di
kuburan atau di hutan-hutan yang angker gitu. Awal-awal saya juga ketakutan. Jadi kalau di kuburan, di pemakaman begitu ya, kan kita meditasi biasanya kan sampai matahari terbit kan. Itu nggak bisa meditasi awal-awalnya. Kenapa? Karena begitu mau meditasi sebentar, nah denger krek gitu aja dikira suara setan. Loh beneran? Iya, awal-awal begitu loh. Padahal ya suara ranting, suara pohon bergesekan, tapi saya pikir itu setan. Itu ketika di Alas Ketonggo juga awal-awal juga begitu. Jadi kalau kebetulan di Alas Ketonggo itu saya memilih hidup di gua. Depan gua itu ada sungainya dan di seberang sungai itu tebing. Ya, tebing gitu. Jadi kalau pas bulan purnama itu sinar rembulan itu masuk melalui cabang, ranting, daun pohon gitu terus menimpa tebing. Itu kalau tengah malam saya lihat itu kayak wujud jin. Awal-awal ketakutan seperti itu gitu. Ya, saya pikir tuh makhluk halus, raksasa atau apa gitu. Tapi begitu diperhatikan ternyata itu hanya sinar rembulan saja. Jadi banyak struggle yang harus saya lalui untuk sampai akhirnya menjadi tidak takut lagi. Untuk akhirnya menyadari bahwa seringkali saya diteror oleh kilesa-kilesa saya sendiri. Ya, tetapi hal ini tidak berlaku untuk saya saja. Anda juga sering diteror oleh kilesa-kilesa Anda. Gitu. Anda sering ditipu oleh kilesa-kilesa Anda. Kalau saya mengatakan Anda juga sekali lagi tidak tepat, tetapi ini hanya sebagai dipakai hanya untuk berkomunikasi saja, ya. Karena sesungguhnya tidak ada Anda. Tetapi kenapa Bante? Kok seolah-olah seluruh manusia di dunia ini mayoritas menganggap ada diri. Paham ya? Diri. Apa itu diri itu? Apa itu saya itu? Kalau di dalam ajaran Buddha definisinya saya itu adalah satu karaka. Karaka itu pelaku. Ya. Pelaku. Jadi ada pelaku yang sedang makan, ada pelaku yang sedang menulis, ada pelaku yang sedang duduk bermeditasi, ada pelaku yang sedang berpindah patah, atau dalam bahasa lain, saya sedang menulis, saya sedang bermeditasi, saya sedang berjalan, dan seterusnya. Pelaku, karaka. Yang kedua, wedaka. Wedaka itu ada fenomena atau seseorang yang merasakan. Saya sedang sedih, saya sedang bahagia, ya, itu wedaka, ada perasaan. Yang ketiga karaka, wedaka, sami pemilik. Ini tubuh saya, ini hati saya, ini perasaan saya, ya, ini ini pikiran saya, ini pendapat saya, gitu, pemiliknya, itu. Kemudian yang keempat definisi atta itu karaka, wedaka, sami, niwasi. Ada fenomena yang solid yang tinggal di dalam sini ini. Ya, itu definisi atta, diri. Tetapi kan sebagian besar manusia di muka bumi ini percaya Bante bahwa memang benar ada diri gitu. Mayoritas tidak mencerminkan kebenaran. Setuju? Setuju. Kalau tahun 1600 dilakukan voting seluruh manusia di muka bumi ini datar atau bulat, mayoritas memilih datar. Ya, karena pengetahuan bumi bulat itu kan mulai muncul tahun mungkin 1700-an ya, Copernicus atau Galileo Galilei. Siapa? Galileo ya. Ya. Itu kan 1700-an kan. Sebelum itu kan semua manusia, mungkin mayoritas manusia di muka bumi tahunya bumi ini datar. Kalau waktu itu dilakukan voting yang menang si bumi datar. Tapi apakah itu kebenaran? Ternyata kan enggak. Ya. Jadi kalaupun mayoritas manusia meyakini ada yang disebut atta, kan itu bukan tidak mewakili kebenaran sama sekali, karena sesungguhnya ya
Tidak ada yang disebut atta. Nah, tetapi kan untuk masalah seperti ini kan Anda tidak perlu harus percaya Buddha. Anda harus menginvestigasinya. Karena kalau Anda hanya percaya Buddha, tidak mencerahkan Anda. Tidak membawa manfaat kepada Anda dalam konteks proses penghancuran kilesa. Kalau Anda ingin menghancurkan kilesa, maka Anda harus menginvestigasinya, benar atau tidak sih sesungguhnya ada atta ini, ada diri ini, ada karaka, ada wedaka, ada sami, ada niwasi. Anda harus menginvestigasinya dan menemukannya sendiri. Benar enggak bahwa ketika berpindah patah itu adalah saya berpindah patah? Atau itu sesungguhnya hanyalah proses nama rupa yang berlangsung terus menerus berproses sedemikian rupa, berkesinambungan, muncul dan lenyap ya dalam hukumnya masing-masing. Ya. Nah, ini yang harus Anda investigasi melalui praktek meditasi yang sedang Anda lakukan ini. Kenapa seseorang sulit sekali bahkan hanya dalam level intelektual saja untuk memahami bahwa sesungguhnya tidak ada atta, tidak ada diri, tidak ada saya, ya. Kenapa mereka memahami yang sebaliknya? Ya, karena kebanyakan orang tidak mau melihat, menginvestigasi nama dan rupa ini dari dekat. Seseorang yang hanya melihat dari kejauhan tidak akan menemukan realitas yang sesungguhnya. Dia akan memahami objeknya secara keliru. Saya beri contoh. Ketika Anda naik pesawat terbang, ya, ketika mungkin langit lagi cerah, Anda melihat keluar jendela pesawat terbang, Anda akan melihat awan, gugusan awan, gumpalan awan. Sering kan melihat kan? Kadang Anda berpersepsi bahwa gugusan awan ini adalah fenomena yang solid kan? Karena seolah-olah solid. Kalau di dalam cerita pewayangan itu ada Raden Gatotkaca. Gatotkaca itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Dia bisa terbang. Itu dalam cerita pewayangan itu dia kalau capek siang hari terbang ke angkasa, tidur di awan-awan itu. Kan awan sebagai kasurnya dia. Jadi di zaman dulu orang mengira itu kayak kasur loh itu. Karena memang kadang kan kita kalau naik pesawat melihat gumpalan awan itu kayak kapas ya. Iya kan? Tapi apakah benar itu kasur? Apakah benar gumpalan awan itu adalah fenomena yang solid? Tidak kan? Iya enggak? Ya. Tapi kenapa kita mendapat kesan seolah-olah itu fenomena atau wujud yang solid? Karena kita melihatnya dari jauh. Sama, tadi ada kabut kan, ya. Saya sampai minta fotografer, saya kerahkan itu semua itu. Saya ini jadi seksi sibuk saya itu juga panitia saya, untuk memastikan dokumentasi berjalan dengan baik. Ayo. Ini mumpung ada kabut, bagus difoto, di video gitu. Mereka bergerak, yang memerintah bantainya kan. Tapi apa lacur? Ketika hasilnya selesai, saya lihat di layar monitor, kok kabutnya nggak kelihatan. Padahal kalau kita ngelihat dari kejauhan kan kabutnya tebal tuh. Tapi begitu Anda difoto, kabutnya nggak kelihatan. Ya, kenapa? Karena dipotret dari dekat. Ya nggak? Kita mendapat kesan kabut itu adalah fenomena yang solid kan karena dari jauh. Ya tidak. Tapi begitu Anda berjalan pindah patah, Anda menabrak kabut itu, Anda sadar nggak bahwa sesungguhnya kabut yang Anda tabrak itu kalau dilihat orang dari sana itu tebel. Kayak awan, solid. Nah, ini contoh yang bagus. Ketika kita tidak berhasil melihat nama dan rupa itu dari dekat, maka kita akan tertipu seperti itu. Melihat ada diri yang solid, yang menjadi pelaku dari fenomena nama dan rupa ini, yang menjadi wedaka, yang wujud yang merasakan apapun yang terjadi di dalam nama rupa ini, yang menjadi samin, pemilik
dari nama rupa ini, atau yang menjadi niwasi, wujud yang tinggal di dalam nama rupa ini. Tapi di dalam meditasi ini nanti Anda akan menginvestigasinya sendiri, apakah benar hal yang seperti itu ada, atau sebaliknya bahwa sesungguhnya ini hanyalah proses perubahan yang terus-menerus terjadi. Seperti lampu ini. Lampu ini kalau kita lihat kan solid ini cahayanya. Hah? Tapi apakah benar cahaya lampu ini benar-benar solid seperti itu? Enggak. Dia setiap detiknya berpijar terus. Muncul lenyap begitu. Tapi kita tertipu seolah-olah cahayanya itu memancar terus permanen begitu. Padahal enggak. Nah sama sesungguhnya nama dan rupa kita juga seperti itu. Tubuh jasmani ini terus menerus muncul lenyap. Ketika lenyap dia tidak pernah kembali lagi. Dengan kecepatan yang sangat tinggi. Usia tubuh jasmani, ya, khususnya usia mental kita, fenomena batin kita itu adalah 1/1 triliun kira-kira jentikan jari saja. Atau dengan standar waktu sekarang katakanlah 1/1 triliun detik saja usianya. Cepat sekali. Makanya di dalam Abhidhamma dikatakan bahwa sesungguhnya kalaupun mau menganggap secara benar usia kita itu hanya 1/1 triliun detik saja. Ya, 1/1 triliun detik kita lahir 1/1 triliun detik kita udah meninggal. Detik berikutnya kita udah manusia yang baru. Setiap saat kita adalah manusia yang baru. Setiap detik kita adalah manusia yang baru. Siapa ya filsuf Yunani yang mengatakan bahwa kita tidak bisa menginjak dalam air yang sama itu untuk 2 momen yang berbeda itu. Dalam aliran air sungai yang sama itu. Dalam satu titik aliran air sungai itu setiap detiknya baru terus airnya itu. Padahal Buddha juga mengatakan itu loh. Buddha juga mengatakan hal yang sama gitu. Bahwa arus kesadaran kita itu mengalir deras seperti arus sungai, sangat deras ya. Dan setiap saat muncul dan lenyap seperti itu. Ya. Nah, mari kita lihat dengan contoh yang lain untuk membuktikan. Untuk saya sekedar hanya ingin menggambarkan kepada Anda betapa kita ini sudah terlalu sering keliru untuk memahami fenomena, termasuk memahami diri kita sendiri. Ya. Anda pasti punya dong album foto Anda, mungkin foto Anda waktu kecil. Masih ada yang punya? Kalau foto Anda yang waktu kecil itu ditunjukkan ke Anda, kita sedang melihat foto Anda, ketika saya tanya itu siapa, Anda menjawabnya apa? Hah? Ya, katakanlah nih Anda masih menyimpan foto Anda ketika umur 3 bulan atau 1 tahun lah, sedang lucu-lucunya itu, oke? Terus saya main ke rumah Anda, saya tanya ini foto siapa, saya jawab Anda apa? Ya kan saya bingung loh, kok Anda kok kecil? Bukannya Anda segini tuh. Hah? Ya kan berubah Bante, makin tua berubah Bante. Kan kata Buddha anicca. Nah. Tetapi ini sangat dalam, coba Anda renungkan sebentar. Anda bisa memahami bahwa tubuh Anda anicca karena Anda melihat perubahannya dengan sangat jelas dari bayi sampai sekarang. Oh ya, makanya Buddha mengatakan anicca. Anda bisa mengatakan bahwa pikiran Anda anicca, pemahaman Anda anicca, kebijaksanaan Anda anicca, ya, persepsi Anda tentang sesuatu anicca. Anda bisa mengatakannya semuanya itu. Anda mungkin lebih mudah untuk menerima ketika saya mengatakan perasaan Anda pun anicca. Oh iya Bante, perasaan anicca Bante. Karena tadi perasaan saya bahagia, sekarang udah UPK lagi Bante. Ya. Jadi Anda bisa menerima dengan mudah bahwa tubuh Anda anicca
perasaan Anda anicca, meskipun ini penerimaan secara kasar ya, secara superficial ya. Persepsi Anda anicca, perbuatan-perbuatan Anda anicca, tetapi Anda lupa, Anda gagal memahami bahwa Anda juga anicca. Paham maksud saya? Enggak. Ya, coba direnungkan pelan-pelan. Ya Bante, saya tahu tubuh jasmani saya anicca gitu. Tapi Anda mengatakan ini saya Bante, foto ini. Tubuhnya anicca, sayanya nggak anicca. Anda menyematkan identitas sebagai saya ini yang berlaku dari kelahiran Anda hari ini, di kelahiran kali ini sampai hari ini. Sayanya itu tetap sama. Betul tidak? Coba direnungkan lagi. Oh iya juga ya. Nah ini benar nggak berarti? Kenapa Anda mengatakan tubuh Anda anicca, pikiran Anda anicca, perasaan Anda anicca, tapi Andanya nggak anicca? Sayanya nggak anicca. Kenapa? Inilah yang disebut oleh Buddha sebagai sakkaya ditthi. Pandangan salah tentang identitas diri. Pandangan salah tentang identitas diri ini ada 20. Jadi 20 itu dihitung dari pancakanda, ada 5 kan, 5 agregat ya. Rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, dan winyana kanda, ada 5 kan. Masing-masing kanda ada 4 variasinya. Misalkan agregat materi rupang atato gitu ya. Jadi menganggap tubuh jasmani atau materi sebagai diri. Ya, makanya ketika tadi saya pakai contoh menunjuk ke foto Anda, ini siapa? Saya Bante. Padahal yang saya tunjuk itu adalah tubuh bayi loh itu. Gambar bayi kan, foto bayi kan, tubuh bayi kan itu kan. Ini saya Bante itu. Ya. Terus kalau Anda menunjukkan foto Anda ketika SMA kan saya kaget. Saya pura-pura nggak tahu kalau itu Anda kan. Saya tanya itu siapa? Saya Bante. Jadi itu rupang atato, menganggap tubuh sebagai diri. Ya. Ada lagi variasi yang kedua adalah menganggap diri ada di dalam tubuh. Ya, jadi identitas diri tadi, roh, kadang saya suka menyebutnya juga sebagai roh, ada di dalam tubuh jasmani ini. Ada orang-orang yang menganggap begitu. Ya. Atau sebaliknya, tubuh jasmani ada di dalam diri. Ya. Nah, kalau diterapkan di dalam 5 kanda, maka akan didapat 20 gitu. Sakkaya ditthi jadi rupang atato, rupa wantang atanang. Rupa wantang atanang itu berarti diri memiliki rupa, diri memiliki tubuh jasmani, atau diri memiliki fenomena materi. Ya makanya kalau saya pegang tangan Anda ini apa? Ini tangan saya Bante. Jadi artinya Anda memiliki tangan itu. Nah sama dengan agregat perasaan, agregat persepsi, agregat formasi-formasi mental atau sangkara kanda, agregat kesadaran pun juga di variasinya ada 4 seperti itu. Rupang atato, rupa wantang atanang, kemudian rupa seming atani, rupa seming atanang atani, rupa seming atanang atani rupang. Jadi menganggap rupa sebagai diri, rupa sebagai menganggap tubuh jasmani sebagai diri Anda, ya. Kemudian pandangan salah ini menganggap rupa wantang atani, bahwa Anda memiliki tubuh jasmani Anda. Yang kedua, yang ketiga, bahwa Anda ada di dalam tubuh jasmani tersebut. Ini adalah roh yang bersemayam di dalam tubuh jasmani, atau sebaliknya tubuh jasmani ada di dalam diri Anda atau roh Anda. Dan sama dengan perasaan juga seperti itu. Anda menganggap perasaan sebagai Anda,
ya. Atau kemudian Anda menganggap bahwa Anda memiliki perasaan atau perasaan di dalam diri Anda di dalam perasaan dan seterusnya. Maka didapat 20 sakaya titik atau pandangan salah tentang identitas diri. Nah, tadi di awal saya mengatakan ada banyak kilesa, ada 10 kilesa, dan sebenarnya 10 kilesa pun kalau diurai gitu menurut Abhidhamma bahkan bisa didapatkan ribuan kilesa gitu. Karena berkaitan kilesa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan selama masih belum keluar dari samsara atau selama masih belum berhasil menghancurkan kilesa secara total. Kilesa bisa muncul dari memandang, kilesa bisa muncul dari mendengar, yang masing-masing berbeda. Ya, kilesa bisa muncul dari mencium bau dan seterusnya gitu ya. Lalu bagaimana kalau kilesa itu sampai ribuan itu cara menghancurkannya lalu bagaimana? Nah, itu yang krusial, pertanyaan yang penting sekarang. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghancurkan kilesa-kilesa tersebut? Ya. Saya sering mengibaratkan bahwa kilesa itu seperti susunan kartu domino itu loh, yang dikenal sebagai efek domino itu loh. Tahu nggak ya? Kartu domino itu kalau disusun begitu sepanjang apapun, ya, kalau kita pengen meruntuhkan semuanya cukup disentil satu kartu aja. Ya, kita sentil satu kartu, begitu satu kartu jatuh, maka kartu yang lain akan menunggu waktunya untuk jatuh. Dia akan jatuh satu persatu. Meskipun kadang ada kan di media sosial itu seseorang yang menyusun kartu itu sangat panjang itu, melingkar-lingkar gitu kan. Begitu dijatuhkan satu, yang lainnya akan jatuh begitu. Ada kan ya yang seperti itu. Nah, sama, kita ingin menghancurkan kilesa seperti efek domino tadi. Yang kita harus sentuh pertama kali, yang harus kita hancurkan adalah sakaya didik tadi. Ya, meskipun di dalam teks dikatakan sakaya didik itu belenggu, begitu hancur dia akan dua belenggu yang lain juga akan hancur bersamaan, ya, yaitu silabata paramasa, ya, yaitu kemelekatan terhadap terhadap aturan-aturan, terhadap ritual begitu, dan juga keraguan-raguan. Ya, tetapi saya akan fokus kepada sakaya didik saja, yaitu identitas tentang diri gitu. Jadi kalau Anda di dalam praktek meditasi ini nanti berhasil melihat bahwa sesungguhnya apa yang selama ini Anda anggap sebagai tubuh Anda, perasaan Anda, pikiran Anda itu ternyata hanyalah fenomena yang muncul lenyap, tanpa pelaku, tanpa wujud apapun yang merasakan, tanpa pemilik, ya, kemudian juga tidak ada yang tinggal di dalamnya, ya, wujud yang tinggal di dalamnya. Karena kalau Anda mengamati nama dan rupa begitu, akhirnya Anda hanya akan menemukan di dalam pengetahuan vipassana yang pertama bahwa fenomena itu bisa dibedakan, dikelompokkan dalam dua macam atau dua kategori saja, ya. Yang satu seolah-olah pasif, yang satu aktif mengambilnya sebagai objek. Ya, yang satu itu disebut sebagai objek. Kalau berkaitan dengan panca indera berarti itu adalah fenomena rupa. Kemudian ada fenomena lain yang seolah-olah membungkuk atau berlari atau mengambil objek tersebut. Coba Anda hening sebentar, kemudian dengarkan ini saya ini. Anda mendengar nggak? Kalau Anda renungkan, ini pasif, ini hanya di sini aja ini. Tetapi ada energi di dalam mental Anda, batin Anda yang seolah-olah berlari mengejar menangkap ini. Semua nanti di dalam pengamatan meditasi Anda itu modelnya akan seperti itu. Sehingga Anda mulai bisa kemudian melihat, oh ini yang ditangkap oleh panca indera ini adalah rupa,
Yang menangkap objek panca indera ini adalah nama. Oh, selain nama dan rupa ini sudah nggak ada lagi yang tersisa. Nggak ada. Ya hanya ini nama dan rupa saja gitu. Lalu di mana yang disebut diri tadi? Di mana yang disebut aku, saya atau apapun kita menyebutnya? Tidak ada. Ketika dianalisa ya hanya ada nama rupa, nama rupa, nama rupa saja. Nah, kalau Anda bisa melihat dengan ini pun ini sudah cukup bagus ya, walaupun ini hanya pengetahuan vipassana yang pertama, itu pun sudah bagus dan akan bermanfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari. Nah, kembali lagi kilesa. Jadi tugas pertama Anda investigasi sendiri nanti ya. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Buddha bahwa kehidupan Anda itu hanya terdiri dari nama dan rupa? Ya, terus kemudian investigasi apakah benar ada yang disebut identitas diri Anda itu. Ya. Kadang juga saya sering membayangkan bahwa sebenarnya sumber dari segala permasalahan di dalam dunia ini, ya, ini hanya bayangan saya saja sih. Itu adalah kemelekatan setiap orang terhadap identitas diri mereka yang mereka sematkan ke dalam pancakanda mereka. Di dalam dunia ini bukan hanya Buddhis saja, tetapi juga non-Buddhis. Ya, karena adanya kemelekatan terhadap identitas diri mereka ini, maka di sanalah sebenarnya terjadinya pertengkaran, percekcokan, perselisihan, bahkan peperangan, ya, karena masing-masing melekat dalam identitas pada identitas diri mereka masing-masing. Ketika seseorang melekat pada identitas diri tadi yang sesungguhnya itu hanyalah ilusi saja, khayalan saja, karena sesungguhnya tidak ada yang disebut diri, itu maka secara tidak sadar seseorang akan mencoba melindungi diri tersebut. Ya. Bahkan di dalam praktek meditasi pun seseorang masih melindungi diri mereka. Makanya ada yang ketika mau masuk dalam pengalaman meditatif yang sangat dalam kemudian memutuskan untuk berhenti dulu. Nanti dilanjut lagi ya. Jangan sekarang. Karena mereka memprotek tadi diri mereka tadi, identitas diri mereka tadi. Ya. Nah, oleh karena adanya pandangan salah yang demikian ini pada setiap manusia, pada Anda, ya, maka segala macam kilesa pun bisa muncul. Karena adanya pandangan salah tentang identitas diri tersebut, ya. Saya beri contoh. Jadi ketika kita menganggap ada diri di dalam pancakanda ini, maka konsekuensi logisnya adalah ada sesuatu yang menjadi milik saya dan sesuatu yang menjadi milik Anda atau milik orang lain. Itu konsekuensi logisnya, ya. Kalau ada saya, maka ada milik saya. Kalau ada saya, berarti akan ada Anda dan milik Anda. Ya. Dan inilah yang menjadi sumber masalah akhirnya kemudian. Contoh yang sederhana, ya. Kalau misalkan apa? Contoh yang bagus. Anda baru beli HP, ya. Anda baru beli HP yang ya merek terkenal, ya, yang paling baru keluaran tahun ini, Anda sangat menyayanginya, ya. Tiba-tiba HP tersebut rusak, jatuh, pecah, nggak bisa ditukar. Reaksi normalnya bagaimana? Sedih kan? Mungkin bahkan nggak bisa tidur kan? Ya, betul. Aduh, menyesal kan? Tersiksa kan? Kenapa? Ya karena kan itu HP baru beli kan, mahal katanya, kata Seale gitu. Tapi sekarang mari kita lihat,
Kalau besoknya Anda melihat teman Anda juga baru beli HP yang persis dengan HP Anda kemarin, jatuh pecah juga, Anda sedih nggak? Enggak, Anda damatok. Anda langsung jadi Dhamakatika, pembabar dhamma Anda. Ya enggak? Ya itulah makanya Buddha mengatakan Sabbe sangkara anicca. Lah kok kemarin nggak bisa mengatakan begitu? Hah? Karena punya sendiri tadi. Yang ini milik saya, yang itu kan bukan milik saya. Ya, kalau milik saya harus dijaga. Kalau milik orang lain mah peduli amat. Ya makanya timbul permasalahan kan seperti ini, konflik dengan segala macam. Seseorang tidak menghormati milik orang lain, tidak menghargai wilayah orang lain, karena dianggap ini bukan wilayah saya, ini bukan milik saya kok. Maka saya bebas saja menjajah kalian, bebas saja menindas kalian, bebas saja merugikan kalian, bebas saja memberikan kesulitan, kesengsaraan, penderitaan pada kalian. Ya, jadi dari kemelekatan terhadap identitas diri inilah segala masalah akhirnya muncul. Segala masalah akhirnya muncul gitu. Karena kita melekat pada identitas diri kita, maka kita ingin diri ini dilindungi sedemikian rupa dan selalu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Betul. Makanya hidup Anda itu seumur hidup hanya mengejar sesuatu yang menyenangkan. Kenapa Anda bekerja capek-capek 25 hari sebulan? Kenapa? Nah, kenapa pengen gajian? Karena gajian menyenangkan, akan memuaskan diri Anda tadi. Betul tidak? Ya, itu adalah sesuatu yang menyenangkan diri Anda, yang bisa membuat seolah-olah ya Anda tertipu oleh delusi, oleh moha, bahwa kalau gajian Anda akan hidup bahagia selama-lamanya, happily ever after. Ya enggak sih? Dan itu persis ketika Anda memutuskan menikah. Oh, saya mau menikah karena setelah menikah I will live happily ever after. Curcol. Karena Anda ingin membuat diri ini nyaman, makanya kerja keras, mendapat gaji, ya enggak, hidup bahagia. Padahal Anda tahu, saya enggak harus bekerja pun juga hidupnya nyaman loh. Justru makanan saya juga enak-enak, lebih enak dari Anda. Anda harus kerja, beli makanan. Anda kalau beli makanan mungkin ngirit-ngirit kan? Jangan yang mahal-mahal, saya makanan saya mahal-mahal loh. Padahal saya nggak kerja. Lihat aja, sarang burung walet. Tadi juga apa tadi? Wah, mahal-mahal. Anda kalau beli sendiri sayang kan? Wih, sarang burung walet mahal ya? Atau botol kecil berapa? Mahal kan? Sayang kan? Padahal Anda kerja dapat uang pun sayang tuh, sayang. Nah, kembali lagi. Jadi akhirnya ketika kita melekat kepada diri, kita mencoba untuk terus-menerus berusaha memuaskan si diri ini. Sehingga kalau si diri ini terganggu, ya, kita akan jengkel, marah, dosa cetasika muncul. Marah, jengkel, benci, sebel, itu kilesa. Ya, ketika diri ini dipuaskan, loba muncul, nafsu muncul, keserakahan muncul. Ya. Jadi segala kilesa akhirnya muncul. Apa? Sebut kilesa apa? Loba dan dosa bisa muncul kan dari diri tadi sudah kan, pandangan salah. Pandangan salah juga muncul karena ada ini karena sakaya didik tadi. Pandangan salah itu kan pandangan yang memutarbalikkan fakta, ya, menganggap sesuatu itu
sebagai berkebalikan dari yang sesungguhnya. Yaitu terjadi juga karena dalam hal ini karena pengaruh dari keserakahan. Begini penjelasannya, ya. Coba Anda kenali kilesa-kilesa Anda. Jadi ketika keserakahan Anda muncul, maka keserakahan ini seperti yang di awal tadi saya katakan mendistorsi pemahaman Anda terhadap objek keserakahan Anda. Ya, Anda tidak akan bisa melihat objek keserakahan itu dari lensa yang jernih, melainkan dari lensa yang kotor, sehingga yang Anda lihat itu adalah objek yang tidak sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Coba Anda bayangkan ketika Anda sedang atau ketika keserakahan Anda sedang muncul, keserakahan itu manifestasinya banyak, bisa berupa nafsu, nafsu ragawi, nafsu sensual, bisa berupa hanya keserakahan saja terhadap makanan dan lain sebagainya, begitu. Jadi dari range yang sangat lembut sampai yang paling menggebu-gebu, nafsu-nafsu sensual, nafsu-nafsu ragawi yang saya menyebutnya itu semua adalah manifestasi dari keserakahan. Anda pasti sering kan memunculkan keserakahan yang model-model seperti itu dalam modelnya yang kayak apapun. Coba Anda ingat-ingat, ketika keserakahan Anda itu muncul, Anda menganggap objek keserakahan Anda itu sebagai objek yang 100% bagus. Setuju enggak? Setuju. Ketika Anda sedang berpacaran dengan calon suami atau istri Anda menganggap dia adalah orang yang 100% baik. Iya dulu kata. Anicca. Jadi sekali lagi, ketika keserakahan muncul, Anda tertipu oleh delusi, oleh moha, dengan menganggap objek keserakahan Anda 100% baik. Tidak ada jeleknya. Calon saya itu baik, mah, pah, sama yang ini aja mah, pah, baik. Ini nggak ada cacatnya ini. Sempurna. Gitu. Dan yang celaka lagi adalah moha mengelabuinya dengan memberi pemahaman yang keliru pada Anda bahwa kesempurnaan objek tersebut kekal selamanya. Jadi loba mendistorsi pandangan Anda sehingga Anda tidak melihat objek secara objek keserakahan itu secara objektif, melainkan seperti itu. Anda menganggap objek itu baik 100%, tidak ada jeleknya dan kekal. Itulah mengapa ketika Anda sedang senang dengan seseorang, orang-orang tertentu, ketika diberitahu enggak loh si A itu ternyata enggak sebaik yang kamu kira, Anda enggak percaya. Mau 100 orang mengatakan Anda enggak percaya. Udah cinta kok. Udah seneng banget kok. Enggak percaya. Mau seluruh dunia memberitahu Anda enggak percaya, enggak. Kadang ada yang seperti itu, terlalu keras kepala gitu, ya. Dan itulah mengapa ketika pada suatu hari nanti Anda merealisasi bahwa orang yang Anda sayangi ternyata tidak 100% baik, hanya 10% baik, Anda menderita. Betul tidak? Ya. Ketika Anda disakiti oleh dia, Anda menderita. Nah, itu loba. Kalau dosa, kebencian, dosa cetasika, itu kebalikannya. Ketika kebencian Anda muncul, kebencian mendistorsi pemahaman dan pandangan Anda terhadap objek kebencian tersebut dengan seolah-olah memberitahu kepada Anda bahwa orang tersebut 100% jahat. Berkebalikan, 100% jahat, dia jahat. Udahlah, pokoknya dia itu produk gagal lah. Jelek semua soalnya gitu. Nggak ada baiknya sama sekali. Tapi mana ada orang yang 100% baik dan 100% jahat? Mana ada? Dan kekal lagi.
Pokoknya selamanya lah, orang ini selamanya jahat, memang ditakdirkan jadi orang jahat sampai mati. Mana ada yang begitu, tapi kan Anda nggak mau percaya. Anda hanya percaya pada pandangan Anda sendiri. Itulah pandangan yang salah tadi. Ya, jadi segala kilesa bisa muncul karena berporos bersumber pada sakaya didik tadi. Itu hanya hasil, saya sering merenungkannya seperti itu gitu. Dari sakaya didik inilah segala masalah muncul. Dan itulah mengapa kalau Anda menjadi sotapana yang hancur sakaya didik ini. Ya. Dan ketika sakaya didik ini sudah dihancurkan ya beserta dua yang lain yaitu sila batak paramasa tadi dan wicikicca atau keraguan-raguan, maka attamamadiyanti tadi di Ratana Sutta tadi ya. Tidak ada, Anda tidak mengambil kelahiran yang ke-8. Maksimal hanya 7 kelahiran lagi karena efek domino tadi. Begitu sakaya didik hancur, maka kilesa yang lain tinggal tunggu waktu. 7 kali kelahiran habis semua. Itu. Ya. Bagaimana kesombongan bisa muncul? Kesombongan itu kan karakteristiknya kan meninggikan diri sendiri. Fungsinya ya mungkin ya, fungsi membuat diri kita ingin dikenal oleh orang lain, memperkenalkan diri kita, meninggikan diri kita. Ya, ini muncul juga karena sakaya didik tadi lah. Kan nggak ada diri. Ya, kesombongan juga muncul dari sana. Dan segala macam. Mau dosa, kemarahan, kebencian juga muncul karena si diri tadi dilukai, ya. Mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan, ya, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, gitu. Tadi malam saya merenung ketika ketika tadi malam Pak Dokter mengkonfirmasi bahwa di Indonesia ternyata banyak orang yang membenci dirinya sendiri. Itu saya sebenarnya selama ini nggak merenung sih, kok ada ya orang yang membenci dirinya sendiri gitu ya. Itu agak aneh sih bagi saya sih. Tapi kemudian saya tadi merenung, wajar saja, makanya ada orang yang bunuh diri. Tapi saya renungkan lagi, apa benar orang yang bunuh diri itu karena dia benci pada dirinya sendiri? Enggak juga, saya pikir. Saya tadi renungkan dalam-dalam. Enggak, saya pikir orang yang bunuh diri itu bukan karena dia benci pada dirinya sendiri, tapi dia putus asa, kenapa hidup saya menjadi gagal ini. Udah penderitaan ini saya tutup, sekarang saya ingin dapat kehidupan yang baru lagi lah. Masih ada kemelekatan terhadap sayanya. Jadi dia bukan karena benci pada kehidupannya, dia ingin dapat kehidupan yang baru. Dia mau akhiri aja hidup yang ini kenapa? Karena dia merasa sudah gagal, hidup dia sudah tidak sesuai dengan cita-cita. Mungkin ini analisa saya tadi pagi sih, tidak sesuai dengan cita-cita dia, idealisme dia sejak kecil. Dia merasa ini udah nggak ada waktu lagi untuk mengejar idealismenya, mengejar cita-citanya, gitu ya. Akhirnya gagal ya, udahlah bunuh diri aja. Toh habis ini lahir lagi. Ya lahirnya di neraka. Iya benar. Ya secara teori orang yang bunuh diri kemungkinan besar akan lahir di salah satu dari 4 apaya. Makanya Buddhis jangan bunuh diri. Saya rasa jarang lah Buddhis bunuh diri. Kenapa? Dia tahu kok percuma bunuh diri juga. Ya percuma kan? Habis itu lahir lagi. Ya, akan berkecenderungan seperti itu. Ya, jadi bukan solusi lah ya. Jangan melakukan itu. Percuma dong. Bunuh diri, udah bunuh diri, lahir lagi. Kan detik ini seseorang meninggal dunia, detik berikutnya dia udah lahir kembali. Nggak ada jeda sama sekali. Ya, hari ini hari apa?
Senin ya. Senin. Hah? Hah? Nggak tahu. Wah, congratulations kalau nggak tahu. Bagus loh kalau nggak tahu. Saya, bagus loh kalau nggak tahu ini hari apa, ini tanggal berapa, jam, tahun berapa, bagus loh. Saya waktu hidup di hutan di Jawa Timur itu, saya sering itu nggak tahu tanggal hari apa-apa, nggak tahu. Living at the present moment. Kayak Anda, berarti Anda nggak tahu kan? Berarti Anda benar-benar hidup di present moment itu. Udah nggak tahu. Bagus. Kayak tadi, kayak apa? Nggak tahu Bante ini hari apa. Pokoknya saya tahunya hanya momen by momen aja Bante. Cia. Sampai mana tadi? Iya, tadi malam saya agak terkejut ketika orang Indonesia juga seperti itu, maka tadi pagi saya mencoba merenungkannya gitu. Oh, kok aneh ya gitu. Ada orang yang membenci dirinya sendiri. Gitu. Jadi akhirnya apakah benar dia membenci dirinya sendiri? Tidak, dia melekati pada identitas dirinya sendiri dan dia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa kehidupan dia tidak sesuai dengan idealisme dia. Tapi dia masih melekat pada dirinya sendiri masih. Kalau dia nggak melekati, dia akan santai aja. Saya itu banyak cita-cita saya yang gagal. Santai aja, saya nikmati. Bener, dulu saya cita-cita dari kecil ingin jadi dokter saya itu. Banyaklah cita-cita saya yang gagal itu. Saya nikmati. Ketika ditahbiskan jadi biku di Myanmar, saya tulis surat kepada kakak sepupu saya. Saya sekarang udah begini. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Tapi nanti seandainya pun pulang di Indonesia, saya tetap ingin kembali ke hutan lagi. Nggak mau hidup di kota. Hidupnya di Jakarta sekarang. Saya nggak mau jadi biku hidup di kota dulu. Jadi kakak sepupu saya masih mengingatkan, kamu dulu nulis surat ini. Ini kan dulu. Iya. Nah jadi begitu. Saya rasa nggak tahu, mungkin Pak Dokter kalau bisa memberi pendapat yang berbeda. Tapi tadi pagi perenungan saya seperti itu. Self hate itu sesungguhnya nggak really nggak benar-benar membenci dirinya sendiri. Tapi dia membenci kegagalannya. Dia membenci cita-citanya yang tidak tercapai. Tapi dia masih sayang sebenarnya sama dirinya sendiri gitu. Justru ketika kemudian kan saya tersentak lagi, oh tapi kan ada yang bunuh diri ya, saya merenung gitu. Oh iya, ada yang bunuh diri karena benci dengan kehidupannya ya. Tapi apakah itu membenci dirinya sendiri? Setelah saya renungkan, enggak, saya rasa dia membenci pada kegagalannya. Dia pengen mengakhiri kehidupannya dan ingin dapat hidup yang baru. Jadi masih melekat pada sakaya didiknya. Justru orang yang tidak melekat pada sakaya didik itu akan santai-santai aja. Ya, kalau ekspektasi Anda tidak tercapai ya Anda sabar-sabar aja, tidak akan muncul kilesa-kilesa yang lain gitu. Jadi begitulah, sakaya didik itu adalah problem utama yang harus Anda investigasi ya. Di dalam latihan ini coba pelan-pelan semua instruksi yang sudah diberikan dipraktekkan ya, sambil diamati terus itu untuk membuktikan apa yang saya sampaikan malam ini apakah benar di dalam nama dan rupa tersebut yang Anda sebut sebagai Anda itu ada karaka pelaku, wedaka wujud yang merasakan, sami pemilik dari pancakanda itu, atau niwasi ada wujud yang berdiam di dalam pancakanda tersebut. Anda renungkan, Anda cari, Anda temukan. Kalau saya diberitahu oleh Buddha pun percuma, bukan percuma dalam artian tidak bermanfaat, tetapi percuma dalam artian tidak akan mencerahkan. Yang bisa mencerahkan adalah Anda harus menembusnya sendiri.
Teknik meditasinya sudah diberikan, berlatihlah dengan tekun. Kita masih mempunyai sisa hari, berarti hari 3, 7 hari lagi ya. Masih 7 hari sattaha pabajita tera. Ingat, sesepuh yang menjadi pabajita hanya selama 7 hari. Habis itu apa? Selama 91 kalpa tidak pernah lahir di 4 apaya. Kemudian menjadi Raja Cakrawati 7 kali. Hanya karena efek buah dari menjadi pabajita, meninggalkan keduniawian selama 7 hari. Nah, Anda mulai hari ini masih punya waktu 7 hari. Jadilah seperti sattaha pabajita tera. Tapi dengan syarat, kalau saya dengar, saya bacakan aja ya. Saya kayaknya udah screenshot sih. Puisinya sih bagus. Puisinya bagus, tapi entah di mana ya. Nih. Wipasisa bhagavato sanggo sakata manito. Sangganya begawan wipasi, sakata dihormati dan dipuja. Biasanang me anupatang. Biasanang itu malapetaka, muncul pada saya. Nyati bedo pureahu, jadi ada perpecahan di antara sanak famili, bukan keluarga ternyata. Nyati beda, jadi perpecahan dengan sanak famili, jadi pertengkaran mungkin dengan saudara-saudaranya. Pabajang gantuana ya, setelah pergi untuk pabaja. Nah, Anda ini pabajang upagantuana ini Anda semua ini ya. Biasana upasamayahang satta birato tata. Biasana upasamahang. Jadi beliau menjadi pabajita itu karena ingin meredakan malapetaka tadi. Jadi mungkin kesedihan dia begitu. Ya, jadi dia menjadi pabajita tujuannya ingin meredakan kesedihannya. Sattaha abirato tata, selama 7 hari itu ya, abirato, dia menjadi orang yang sangat bergembira, sangat bersukacita, sangat bahagia. Satu sasana kamyata, dan menjadi seseorang yang sangat mempunyai keinginan atau rasa menginginkan ajarannya Buddha, ajarannya satu guru. Ekana wutito kape, ekana wutito berarti 91 ya. 91 kalpa yamahang pabajing, pada sejak dia menjadi biku itu dugating na abijanami, saya tidak mengenal bahwa saya pernah lahir di Dugati. Artinya selama 91 kalpa tadi beliau tidak menemukan bahwa beliau pernah lahir di Dugati. Dugati itu adalah alam kelahiran yang mempunyai kehidupan yang buruk setelah kematian, yaitu neraka, peta asura, binatang. Pabajaya idang palang, ini adalah buah dari pabaja. Kan? Satta satim hitokape, satta satim 67 kalpa, satta asumahipati sunika mati nyayanti Cakrawati Mahabala. Jadi di 67 kalpa yang lalu beliau menjadi Raja Cakrawati ya, dengan nama atau dikenal sebagai Sunikama ya. Kemudian Patik Sambido Cataso Katang Buddha Sasana, akhirnya beliau menjadi arahanta. Tuh kan, menjadi pabajita 7 hari. Ya, jadi Anda masih punya kesempatan 7 hari. Tapi syaratnya apa? Jaga sila Anda. Ya, silanya dijaga yang bersih gitu. Ya, jangan kalau pindah patah gini, waduh ini kalau malam lapar minta 2 porsi lah. Saya harap sih yang sekarang nggak ada yang begitu, tapi yayasan menginformasikan ke saya, katanya di acara pabaja yang lalu-lalu itu ada aja samanera gitu, kalau pindah patah sengaja minta 2 porsi karena yang 1 porsi untuk malam. Sama aja, jangan melanggar sila
Jangan dimurnikan karena ini untuk parami-parami Anda. Ya, untuk parami Anda dan lihat ada contohnya Sataha Pabajita Tera tadi manfaatnya sedemikian besar. Ya, mudah-mudahan 91 kalpa ke depan ya Anda semua jadi arahanta. Enggak apa-apa kan 91 kalpa? Enggak apa-apa lah kan, yang penting kan jadi arahat kan. Nah, ada akhirnya ya kan. Nanti Anda akan mengatakan yang segala sesuatu yang harus dilakukan sudah dikerjakan gitu. Sekarang cek Bante Keminda di mana, masih ngajar juga. Baik, demikian para Pabajita, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Coba investigasi apa yang saya sampaikan. Nanti di hari-hari berikutnya saya akan sampaikan hal yang baru lagi, begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga Anda semua bisa segera merealisasi magga, pala dan nibbana. Sadhu.